Siang hari ini kita akan membahas kelanjutan tentang tema love God and love others, tapi khusus siang hari ini Koko akan membahas atau kita akan membahas lebih jauh tentang cara supaya kita dikenal Tuhan. Karena banyak orang di luar sana, banyak anak Tuhan di luar sana mengakunya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tetapi tidak sesuai dengan perbuatan atau ya hanya sekedar perkataannya saja. Lebih parahnya tingkah laku atau perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan jiwa, akal budinya. Nah, orang-orang seperti itulah yang Tuhan tidak kenal. Hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Jadi lebih baik dikenal siapa jadinya kita? Dikenal manusia atau dikenal Tuhan? Nah, kalau engkau mau dikenal Tuhan, kalau adik-adik mau dikenal Tuhan, adik-adik harus tahu caranya bagaimana. Langsung saja kita akan cari tahu caranya bagaimana. Kok akan share screen? Sudah muncul? Sudah kok. Oke, 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mau dikenal? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, jiwamu. Itu kata firman Tuhan. Orang yang mengasihi Allah, ia akan dikenal oleh Allah. Nah, untuk itu kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya dikenal oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita dikenal Allah? 1. Memegang dan melakukan perintahnya. Barang siapa memegang perintahku tas entolas dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi setiap orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kok kalau memegang perintahnya dan tidak melakukannya, bagaimana kok tidak mengasihi Tuhan? Karena jelas perintahnya, karena jelas firman-Nya berkata, memegang perintahku dan melakukannya, satu paket. Engkau tahu, engkau kenal, engkau pegang perintahnya, engkau lakukan. Engkau jadi orang yang bijaksana. Ngerti firman, dengar firman, dan melakukannya. Nah, setiap orang itu akan dikasih oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Kita harus memegang ketetapan, perintah, dan melakukannya. Kenapa sih kok kita harus memegang dan melakukannya dengan setia? Karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau orang nggak mengasihi Tuhan, ya nggak heran. Dia pasti tidak akan pernah mau, bahkan cenderung main-main, berbuat semaunya, tidak suka diatur, tidak nurut firman. Karena dia nggak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Nah, sekali lagi kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus memegang dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau adik-adik bilang, saya kenal kok Tuhan Yesus kok, saya kenal kok siapa itu Tuhan, ya udah, turuti perintahnya. Simple. Kalau adik-adik tidak bisa menuruti perintahnya, ya jangan ngaku-ngakunya kenal Tuhan. Nanti
pas hari penghakiman malah Tuhan yang nggak kenal. Jadi aneh. Dan ingat ya adik-adik, inilah tandanya. Kita harus menuruti perintah Tuhan. Kalau kita ngakunya mengenal Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kita sudah pernah bahas, Koko sudah pernah membahas ya, tentang pseudotes ini ya. Si pendusta ini, dia tidak menuruti, tidak memegang perintahnya, di dalam dia tidak ada kebenaran, dan bapaknya siapa? Iblis. Kalau engkau mengenal dia, tapi engkau tidak menuruti perintahnya, engkau pendusta. Dan bapakmu adalah iblis. Di dalam hidupmu tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna teleion, kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau engkau ngakunya kenal Tuhan, kalau engkau ngakunya hidup di dalam Dia, engkau wajib hidup sama seperti Kristus. Jelas ya teman-teman, adik-adik, firman-Nya, engkau sudah mengaku berada di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, engkau wajib, engkau harus hidup serupa seperti Kristus. Ini penting. Jadi sekali lagi, jangan sampai teman-teman, adik-adik ngakunya kenal Tuhan tapi tidak menuruti dan tidak hidup di dalam Dia. Bahkan engkau hidupnya serupa dengan dunia. Padahal Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat mengerti, memahami, melakukan dan menguji manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Dia. So, engkau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ikutilah teladan Tuhan Yesus. Supaya apa? Engkau menerima kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau dapat mengasihi sesamamu manusia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jika kalian mengasihi Yesus, turuti firman-Nya. Ini diulang loh, ini pengulangan. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Inilah tandanya. Setiap orang yang mengenal Allah akan menuruti firman-Nya, memegang dan melakukannya. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, orang itu sudah hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam dia. Jadi jelas firman-Nya itu enggak kemana-mana adik-adik. Yang kedua, tadi yang pertama memegang dan melakukan perintahnya. Yang kedua menjadi dombanya. Domba siapa kok? Domba Yesus. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kalian siang hari ini domba-dombanya siapa?
Siapa yang kalian ikuti? Pak Pester kah di YouTube? Atau kalian mengikuti gembala yang baik? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Akulah gembala yang baik. Pastikan siang hari ini adik-adik semua, teman-teman semua adalah domba-dombanya Yesus. Domba-dombanya Yesus itu pasti mengenal suara gembalanya. Mengikuti suara gembalanya. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke, ini yang kedua. Sebelum kita masuk yang ketiga. Nah, ketika adik-adik adalah domba-domba Yesus, adik-adik harus makan makanan firman yang murni. Seperti siang hari ini Koko kasih makan kalian firman yang murni, firman kebenaran yang sejati. Supaya apa? Supaya kalian dapat makanan yang berkualitas bagi rohani kalian, supaya kalian mengerti kalian harus ikut kepada Yesus, mengiring kepada Yesus. Dialah gembala agung, dialah gembala yang baik. Jangan ikutin Koko, nggak usah. Ikutin Tuhan Yesus. Sebab kalian domba-domba Yesus. Tugas Koko adalah pengawas. Kalau kalian tahu ya, seorang gembala itu punya dogi ya, yang mengawasi itu domba-dombanya supaya tidak tersesat. Harus supaya dalam satu komunitasnya, satu ininya, satu grupnya gitu. Ada seorang gembala, ada anjing pengawas, dan ada dombanya. Kalian dombanya, nah Koko pengawas. Supaya kalian nggak tersesat. Makanya Koko jagain kalian, Koko kasih makan kalian kebenaran firman yang murni. Supaya apa? Domba-domba Yesus itu dapat makanan yang sehat. Yang menyehatkan lah. Sehingga kalian semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi, adik-adik mesti memperhatikan makanan yang kalian makan, firman khususnya ya. Ya kalau kalian di kehidupan kalian selama ini aja makan aja kita harus memilih, seleksi ya. Jangan makan sembarangan kalau tidak mau terkena kuman, sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah sama seperti halnya firman Tuhan. Adik-adik harus dapat makanan, harus makan makanan yang murni, yang menyehatkan. Supaya tubuh kalian kuat, rohani kalian kuat ketika ada badai, cobaan, ujian datang, kalian tetap kuat, tetap setia imannya kepada Tuhan. Dan ingat, identitas kalian, jati diri kalian adalah domba-domba Yesus. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang lain. Sebab di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Sang Gembala kita, yaitu Yesus. Ini yang kedua, menjadi domba Yesus, menjadi dombanya, menjadi domba Yesus. Yang ketiga, seperti yang kami selalu sudah membahas, tinggalkan kejahatan. Kalau engkau mau dikenal Allah, engkau harus meninggalkan kejahatan. Engkau harus meninggalkan setiap dosa-dosamu. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya kok, saya mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan kok, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Tinggalkan kejahatanmu. Nah kalau engkau nggak mau ninggalin kejahatannya, ya udah, siap-siap engkau nggak dikenal Allah. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Engkaukah kepunyaannya? Engkaukah milik Tuhan?
Kalau engkau miliknya Tuhan, kalau engkau kepunyaannya Tuhan, tinggalkan kejahatanmu, tinggalkan dosa-dosamu, tinggalkan kehidupan lamamu. Kok susah sekali kok tinggalkan kejahatan. Betul. Tapi ini perintah Tuhan. Kok saya sih mau kok, tapi masih jatuh yang sama. Bangkit dan tinggalkan kejahatan. Tidak ada kata lain, tidak ada alasan apapun, engkau harus tinggalkan kejahatan. Sebab itulah perintah Tuhan. Dan engkau harus melakukannya. Ini yang ketiga ya adik-adik ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami satu berbuat demi namamu? Kedua, mengusir setan demi namamu. Yang ketiga, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Matius 7 ayat 22, ayat 23-nya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Adik-adik harus perhatikan ini semua apa yang gak hebat. Hebat semua loh. 1-3, tapi Tuhan gak bilang gak kenal. Sungguh aneh bukan? Kenapa anehnya? Dan Tuhan menyebut mereka pembuat kejahatan karena mereka mengerjakan kepentingan mereka sendiri. Mereka bukan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah ialah supaya setiap orang yang melihat aku, yang mengenal aku, boleh percaya kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Supaya orang itu bertobat dan meninggalkan kejahatannya. Nah, si pembuat kejahatan ini itu menyamar, memakai pakaian domba, padahal serigala buas. Di ayat sebelum-sebelumnya itu Matius 7 ayat 13 tuh, kalian bisa baca. Dari buahnya lah kita mengenal mereka, nabi-nabi palsu itu. Mereka pakai nama Tuhan. Dan Tuhan udah kasih tahu, sebab pada hari-hari terakhir banyak orang akan memakai namaku. Diiringi oleh apa? Rupa-rupa tipu daya jahat. Mukjizat, spektakuler, dan lain sebagainya. Demi apa? Kemuliaan siapa? Siapa yang terkenal? Siapa yang semakin dikenal, semakin popularitas, semakin disembah, dan lain sebagainya. Ya sudah, engkau bukan melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nyala engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Engkau bukan mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapakku. Hati-hati ya adik-adik ya, supaya kita jangan terlena, sekali lagi, jangan pernah terlena, tertipu, terpedaya oleh hal yang demikian. Kita harus waspada, berjaga-jaga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini 21-nya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga tuh. Seperti yang tadi Koko bilang. Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku yang di surga ini? Kehendak Tuhan buat kita nih. Setiap orang yang percaya dan melihat, setiap orang yang melihat dan percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal. 1, percaya. Ketika engkau melihat, engkau harus percaya kepada anak supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua, pengudusan. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita dipisahkan, diperlakukan berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Nya yang menguduskan kita supaya kita hidup kudus di dalam Tuhan. Ini yang berikutnya mengucap syukur, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah Bapa bagi kamu. Kita harus senantiasa mengucap syukur. Jangan mengeluarkan kata
sungut-sungut atau kata-kata kutuk. Tapi engkau harus mengeluarkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Senantiasa mengucap syukur. Baik keadaanmu sedang terburuk atau keadaanmu sedang baik, sekalipun kau diberkati, engkau harus senantiasa mengucap syukur. Berikutnya, ini kehendak Tuhan bagi kita harus berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 5. 15. Berbuat baik. Dan berikutnya, semua yang menuruti firman tidak ada yang binasa. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kalau adik-adik menuruti firman, memegang dan melakukannya, tidak akan pernah sia-sia, tidak ada ruginya sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada yang binasa. Engkau akan beroleh hidup yang kekal. 5 hal ini yang menjadi kehendak Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal ini yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita harus melakukannya. Kita harus percaya kita hidup dalam kekudusan. Kita harus senantiasa mengucap syukur, berbuat baik, menuruti firman-Nya dan melakukannya. Firman Tuhan nggak kemana-mana sekali lagi adik-adik. Di situ-situ aja kok. Engkau mengenal Tuhan, ya sudah. Engkau harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupmu. Apa aja kok kehendak Tuhan bagi hidup kita? Ya ini 5 hal ini yang tadi kok sudah jelaskan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau harus tinggalkan hal-hal keduniawian, kedaginganmu. Engkau harus salibkan kedaginganmu. Sebab engkau milik Kristus. Sebab keinginan roh dan keinginan daging itu bertentangan. Sembari kita menantikan penggenapan pengharapan. Iman kita. Ketika engkau beriman, puncaknya adalah engkau menantikan pengharapan akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Engkau dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yesus rela mati di atas kayu salib. Setia sampai mati, ia menyerahkan dirinya bagi siapa? Bagi kita. Untuk menghapus dosa, membebaskan kita dari segala apa? Kejahatan, anomias. Supaya kita tidak binasa, tidak hidup ya dalam dosa ini, kejahatan ini. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik tuh. Menguduskan dirinya suatu umat kepunyaannya, tetapi kepunyaannya ialah apa? Tadi. Nih, balik. Tuh. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal umat kepunyaannya. Pastikan adik-adik adalah domba-domba umatnya yang dikenal umat kepunyaan Yesus Kristus. Rajin berbuat baik. So, tinggalkan kejahatan. Yang keempat, saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. God is love. Minggu yang lalu, Koko sudah pernah membahas bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan kita. Kalau engkau sudah tahu
hal itu, engkau sudah lakukan hal itu, engkau turuti hukum yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus saling mengasihi. Inilah perintahku bagi kamu, yaitu kamu harus saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. God is love. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke kok, saya sudah mengenal Allah, saya sudah mengetahui, saya sudah mengerti firman-Nya dan saya mau melakukannya. Mulai siang ini saya mau saling mengasihi kok. Saya mau belajar untuk mengasihi sesama saya kok. That's good. Itu poin firman-Nya. Engkau harus saling mengasihi. Tetapi kok dia sering menyakiti kok, dia sering mengecewakan saya. It's okay, nggak ada masalah. Itu perintah Tuhan. Ampuni. Engkau harus mengasihi. Wong Yesus saja udah digebugin, dipukulin, diludahi, dicambuk, dan lain sebagainya. Dipakaikan mahkota duri pun di atas kayu salib, dia masih berkata, ya Bapa ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan udah kasih contoh. Kita, domba-dombanya, yang ngaku domba-dombanya, lakukan hal yang sama. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk melepaskan pengampunan, belajar untuk mengasihi. Inilah tandanya setiap orang yang mengenal aku. Engkau harus saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Ketika engkau mengasihi Allah, maka kasih Allah itu sempurna di dalam hidupmu. Engkau hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalammu, maka engkau wajib seperti Kristus saling mengasihi. Kalau koko mau tarik benang merahnya, seperti itu. Kita harus saling mengasihi. Habis. Itu saja firman dari Koko buat kalian semua pada siang hari ini. Sekali lagi adik-adik, ada 4 hal. Kita harus, bagaimana caranya supaya kita dikenal oleh Allah, memegang dan melakukan perintahnya. Kedua, menjadi domba-domba Yesus. Yang ketiga, tinggalkan kejahatan. Yang keempat, harus saling mengasihi. Itu saja, biar firman Tuhan hari ini adik-adik semua dapat menerimanya, memegang dan melakukannya.